Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri persembahan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dengan hati kita. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus ada untuk menjadi penyembah-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Biar Roh Kudus jamah kami pada hari ini, Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, kami mau bawa penyembahan kami.
tempat hadirat-Mu yang kudus. Datang Roh Kudus, Kau penuhiku dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau penuhiku dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita pujikan lagu. Datang Roh Kudus, Kau penuhiku dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Yes Tuhan, kuasa-Mu terus mengubah hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini, di pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian dari saudara kita,
bagaimana Tuhan ini membawa dari sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Oke, kita akan berbincang-bincang bersama saudara kita, Bapak Andi. Apa kabar, Bro? Baik, social distancing. Social distancing. Tetap Jaga ya, jarak, dimanapun. jaga jarak. Apa kabar? Baik, baik, baik. Keluarga sehat? Sehat walafiat. Konveksinya makin besar nih ya. Sama. Oke, dulu kan kita sama-sama kerja kan di tempat yang sama. Yes, Terus kok yes. keluar dari pekerjaan tuh kenapa? Terus bikin konveksi ini. Ya, satu pengen dapat pengalaman yang baru lah, ya kan. Setelah bertahun-tahun di satu pekerjaan yang lama, kepengen hijrah nih ke satu pekerjaan yang baru. Sebelum konveksi ini ada, saya juga sudah melakukan hal yang lain, bekerja di hal yang lain. Cuman ketika tahun 2011 kira-kira, saya lihat peluang konveksi kaos ini bagus gitu kan, karena tidak ada pelarangan untuk orang tidak memakai kaos gitu kan. Jadi selama orang masih butuh berpakaian, pasti mereka kan membutuhkan kaos gitu. Dan waktu saya menjalani pekerjaan saya yang lama, ketika saya berkeliling dari kota ke kota, waktu itu musim-musimnya ada Dagadu yang di Jogja, ada Joger yang di Bali. Artinya di situ saya bisa melihat bahwa ada satu pesan yang kita bisa berikan lewat kaos yang kita buat. Ada satu message yang kita bisa sampaikan, baik itu yang guyonan atau yang serius, bisa kita masukkan ke sana. Makanya wah, ini asik juga nih ke kaos. Kalau konveksi itu kan ada yang kaos, ada yang juga kemeja ya. Nah, kau nggak milih kemeja, kenapa? Nggak tertarik. Oh, nggak tertarik ya. Nggak tertarik. Atau mungkin karena kaos lebih sering beli kaos dibandingin kemeja. Kalau buat saya pribadi sih lebih gampang. Ya, jadi kalau bikin bisnis juga pertimbangkan mana yang lebih mudah untuk mulai. Oke, 2010 kan keluar dari kerjaan yang lama, terus 2011 baru masuk konveksi. Nah, berarti sempat ngalami di antara waktu sejak keluar sampai menjadi konveksi ini mengalami fase-fase yang luar biasa gitu ya? Ya, waktu itu saya lihat ada satu, saya mulai ke bidang kaos, saya mulai buatin ke teman saya nih yang ada di Solo waktu itu. Saya terima order, saya sablinin ke mereka, jadi saya ambil. Lama-kelamaan order yang saya kasih ke mereka itu order saya jadi mundur semua. Kan pasti kan setiap orang punya faktor kepentingan kan, artinya yang punya dia dulu yang diduluin kan. Lama-lama kok punyamu nggak jadi, padahal sudah mau deadline nih, kok nggak jadi punya saya. Akhirnya saya memutuskan, berani nggak ya buka sendiri di Salatiga yang waktu itu notabene memang bukan bukan basicnya tempat penjahit di Salatiga kan. Waktu itu apalagi penjahit kaos gitu, bisa nggak ya. Cuman ada satu, saya berdoa, ada satu keteguhan di dalam hati saya. Oke, melangkah dengan jangan dikira waktu itu punya modal, ya enggak, pokoknya oke, aku mau jalan dulu deh gitu. Berani. Berarti juga memulai juga pakai modal seadanya ya. Seadanya. Kalau ada. Seadanya dan diada-adakan. Oke, sekarang 2020 ya. Ini 2020. Oke.
dalam masa perjalanan nih dari 2011 pasti nyari mesin, nyari karyawan yang notabene Salatiga juga bukan tempatnya yang asik untuk nyari karyawan di bidang konveksi ini kan. Nah, itu kan ada kesulitan nih. Pasti ya. Nah, Pasti. kesulitan yang paling besar dari sekian banyak kesulitan yang mencari dan sebagainya, apa yang paling besar? Penjahit. Penjahit ya. Yang kedua, pola. Jadi gini, ada beberapa hal yang tidak bisa hilang dalam memori saya selama konveksi ini mulai berdiri. Pertama, dengan tekad yang rada-rada ngawur itu, yang kemarin itu, saya lihat, oh di dekat rumah ada rumah yang dikontrakan, saya lihat, oke lah, saya ambil rumah itu. Waktu itu juga mesin belum ada, apalagi karyawan, kan, yang lebih gila lagi, polanya juga nggak ada, kan. Buat juga nggak tahu ya. Buat juga nggak tahu. Akhirnya oke dah. Ada satu pelanggan saya, dia kasih pinjam mesin satu, ini dipakai aja dulu untuk latihan di rumah. Sampai sekarang mesin itu masih ada. Dan si pelanggan saya yang lama ini, saya bilang saya mau kembalikan, udahlah pakai aja gitu kan. Sampai sekarang masih ada dipakai sama untuk kerja. Nah, di milestone ya. Yes. Nanti kita akan lihat. Saya beli satu set mesin waktu itu, tiga mesin waktu itu. Mesin kondisinya second, tapi kondisinya oke banget, 90%. Kondisinya asik banget, ya kan? Asik ini asik bener asik atau asik? Asik. Oh, asik. Mesinnya asik. Belinya second, murah, mesinnya bagus banget. Servicing. Saya cari pegawai, saya putar dari satu balai kursus ke balai kursus yang lain, saya putar, saya cari, saya pesan-pesan, saya cari ke sana kemari, cari informasi, nah dapat juga. Sampai akhirnya saya itu kontrak konveksi ini akhir tahun 2011, hampir 1 bulan rumah yang saya kontrak ini nganggur beserta mesin-mesinnya. Saya cari, akhirnya putus asa. Saya bilang, wah, saya salah berdoa, saya salah mendengar, keputusan ini salah kelihatannya, ya kan? Semua ngalami kelihatannya Ya. saya itu ya. Aduh. Suatu sore tiba-tiba, waktu saya di ruang tamu, ada satu ibu-ibu yang diajak lewat nih di depan rumah, jalan kaki, ya kan? Waktu pintu saya buka, waktu saya pas di luar, si ibu ini lihat saya, tanya, Pak, saya mau nanya, rumahnya Pak Andi yang punya konveksi di mana ya? Bayangin waktu itu. Saya sendiri waktu ditanya itu, Pak Andi yang punya konveksi. Nggak sadar kalau saya Pak Andi. Karena nggak punya konveksi. Karena nggak punya konveksi, kan belum jalan. Nah, waktu itu tiba-tiba saya ingat, oh ya saya Bu, saya yang punya konveksi. Kenapa? Saya mau cari kerjaan Pak, untuk jahit. Langsung seperti dapat berlian di sore hari itu. Oke Bu, dengan senang hati. Saya nggak tahu dia bisa atau nggak bisa, pokoknya oke Bu, yuk lihat konveksinya. Oh, oke Pak. Nah, saya ajak ke kontrakan. Dia bilang, Pak, ini mesinnya? Iya, 3 ini. Dia bilang, sudah produksi Pak? Belum. Ibu yang pertama, dia bilang gitu. Terus, kapan Pak saya bisa mulai kerja? Waktu itu saya lupa hari apa, saya bilang, oke, 2 hari lagi Ibu kesini kerja. Karena saya harus mikir, saya harus siapin semua nih, semua belum siap semua, pola juga nggak punya. Pokoknya 2 hari lagi Ibu kerja deh kesini.
Ya, oke. Singkat cerita, dia 2 hari, kemudian dia ke sini, kita belum punya pola apa-apa, akhirnya ya udah coba buat pola sama istri saya, buat pola, saya coba, lehernya kekecilan, buat pola lagi, tangannya nggak enak, potongan sini nggak enak dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kita buat pola, uji coba itu, ada order masuk. Wah, itu betul pola belum bisa, order masuk ya. Ya, Ya, itu. jumlahnya Seru. 500. Nggak sedikit, men. Bukan cuma 10, 12, enggak. 500 kaos, ya kan? Pola belum ada. Aduh. Waktu yang order itu dia bilang, aku ada order kaos nih. 500 potong. Oke. Dengan bangganya saya ngomong, saya sekarang punya konveksi sendiri loh. Sekarang saya bisa buat sendiri. Oh ya, iya gitu. Akhirnya dia order ke saya waktu itu 500 potong. Saya bilang sama istri saya, kita dapat order berapa? Dia bilang, ya cukup besar. Berapa? 500. 500? Kita pola belum punya loh. Ya sekarang dibuat. Gimana caranya? Cari di Google, cari di YouTube. Pokoknya dibuat aja. Dia mulai, kita coba percobaan pola-pola. Itu kan dari ukuran S sampai XXL waktu itu. Saya masih ingat, dia buat percobaan dulu ukuran saya bilang, "Nis, oke nih, ini udah oke." Malam dia lembur polanya sampai jam berapa? 1:30 pagi, jam 1 pagi itu perjuangan istri saya. Dia buat, waktu itu anak saya yang nomor 2 masih kecil, jadi saya masih gantian sama dia. Begitu anak-anak tidur, saya nemenin anak-anak tidur, istri saya yang ngerjain pola sampai jam 1, jam 1:30 pagi. Yaitu kita akhirnya pola jadi, kita kerjain, kita potong. Saya beli kain, saya potong kainnya, saya kirim ke sablonan. Akhirnya sablonan jadi, kita jahit. Ya kan, kita jahit. Setelah jadi nih, pendek-pendek semua. Waduh, udah jadi. Loh, kan ukuran bener kan? Ukuran sekian senti gini aja pendek semua. Untungnya yang dibuat kaosnya PE, jadi kalau dia dicuci Ya dia segitu aja ya. Iya, segitu aja. Cuman ya tetap bentuknya. Iya, bentuknya ya. aneh, teman. Udahlah, kirim aja lah. 500 kan. Nah, itu pengalaman yang paling itu ya. Yang nggak bisa hilang sampai sekarang kan. Oh, itu gila bener. Aduh, ya luar biasa lah. Tapi kan dari pengalaman yang suatu order buatannya sedikit berbeda dari yang seharusnya, itu kan menjadi sebuah milestone, jadi sebuah batu pijakan untuk berikutnya ya. Nah, setelah itu dalam proses kedepannya, nah apalagi kayak sekarang nih, masa-masa yang orang bilang susah dan sebagainya, berdasarkan informasi yang saya dengar, itu kan ada sesuatu perkara yang Tuhan perbuat, yang Tuhan kerjakan. Kalau yang lain lagi sepi, katanya di sini rame. Puji Tuhan. Itu benar apa enggak? Ini kan perlu ditelusuri kan. Itu benar atau tidak gitu. Jadi sebetulnya tahun perekonomian itu sudah mulai kerasa itu tahun 2019. Itu sudah mulai dari saya mulai konveksi ini sampai kemarin 2019 di bulan Oktober itu grafiknya masih sangat bagus dan di atas terus, tidak pernah yang namanya sepi, terus di atas terus. Misalnya kalau Tuhan nggak kasih saya untuk berani melangkah ke sini pun juga nggak tahu juga nggak tahu keadaan kami juga nggak tahu. Bulan November tahun kemarin itu kita benar-benar kayak konversinya kayak terjun bebas, kosong. Kita sempat karyawan libur dari hampir setengah bulan, masuk nggak setengah bulan. Desember mulai ada lagi,
Desember mulai ada lagi, Januari ada lagi, Desember lumayan, Januari bisa cover 1 bulan full, Februari lancar 1 bulan berjalan. Nah, Maret itu sebetulnya Maret akhir orderan saya habis, berhenti, gitu kan, berhenti. Akhir Maret itu sudah berhenti, mestinya harusnya berhenti. Di tengah-tengah, di awal-awal Maret saya kan bisa hitung kan, ini kok terus turun dan lain sebagainya. Waktu itu sudah mulai denger nih COVID di Wuhan dan lain sebagainya. Waktu itu kita masih belum khawatir, Indonesia masih belum khawatir soal nggak mungkin lah masuk di sini lah dan lain sebagainya. Kekebalan tubuh kita kan lebih hebat dari mereka dan lain sebagainya. Tapi saya mulai kok ini tambah lama tambah nggak ada yang masuk ya. Akhirnya minggu kedua Maret saya tahu bener-bener ini nggak ada yang masuk, ini semua ordernya masuk selesai cuma di akhir bulan Maret. Aduh mulai nih, aduh Tuhan ini gimana dan lain sebagainya. Itu sudah mulai keluar ini sudah mulai suara-suara waktu itu kan keluar dari ini, udah mulai begini, wah ini gawat nih. Waktu itu saya mulai nggak tahu bisa ingat tentang kisah tentang janda Sarfat, tentang Elia dan lain sebagainya. Saya lihat video, meskipun itu video, saya kan suka film kartun kan, saya lihat film-film animasi itu memberikan saya jadi satu, oh Tuhanku itu ajaib. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ingat lagi waktu itu saya lihat kisahnya waktu bangsa Israel, bagaimana dia dibawa keluar dari Mesir, bagaimana semua ngalami yang namanya pandemi waktu itu 10 hukum. Tapi di satu bangsa ini mereka tidak ngalami. Tapi ada satu yang aneh. Di 10 tulah itu ada satu di mana kalau bangsa Israel waktu itu tidak melakukan lambang di atas pintu mereka, saya kira mereka kena anak sulung mereka. Semua tulang itu mereka bisa lepaskan, Tuhan enggak. Tapi ada satu yang Tuhan beri message khusus, kamu harus kasih tanda, ya kan? Akhirnya bangsa Israel lakukan itu dan mereka bisa lolos. Nah, waktu itu saya cuma mikir, iya ya, Tuhan bukan sesuatu, Tuhan itu yang akan menjadikan kita dibedakan, asal kita mau baik-baik mendengarkan suaranya. Nah, waktu itu ya udah, tugasku sekarang cuma baik-baik mendengarkan suaranya. Bersamaan dengan itu, selang beberapa hari ada seseorang yang menawarkan saya pekerjaan untuk membuat masker. Saya nggak pernah yang namanya mimpi, saya nggak pernah yang namanya kepingin buat masker, karena kan satu, nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, saya juga mau ngasih penjajah juga gimana kan? Nah, akhirnya ya udahlah, saya kesana aja, saya samperin dia, saya ngobrol. Akhirnya dia bilang oke, saya pesen masker sejumlah ini, gitu ya. Saya bilang tapi coba dulu, gitu. Oke, saya pulang, saya suruh anak-anak coba jahit, akhirnya saya kasih lagi ke dia. Oke, dia turunin ordernya. Ini order yang pertama, pokok kerjain dulu. Oke, waktu itu saya kerjakan dan saya ngitung, saya tes anak-anak waktu itu kerja, wah sehari cuma dapatnya sedikit satu orang. Kan biasanya kan kaos lurus, ini mereka harus buat lipetan dan sebagainya, itu mengurangi hasilnya udah nggak seberapa. Saya bilang wah ini nggak keburu kalau satu sisi itu. Terus saya bilang sama teman-teman, ada nggak teman-teman penjahit, teman-teman kalian yang hari dirumahkan dan lain sebagainya yang tidak dapat? Ada, udah dibagi keluar, cari sebanyak-banyaknya.
Nah, singkat cerita, saya bagi itu keluar semua. Yang di dalam juga dapat pekerjaan, saya bagi yang di luar. Sebelum masa ini saya cuma punya penjahit ada 5 ya. Tapi setelah pandemi ini saya bisa punya mempekerjakan total hampir 12 sampai 13 penjahit yang saya bisa kasih mereka pekerjaan. Dan yang paling menggembirakan saya ketika kemarin terakhir saya bisa berikan tunjangan hari raya, meskipun itu nggak nggak seberapa, cuman mereka bisa melihat bahwa pekerjaan mereka, penjahit yang di sini, mereka bilang gini, teman-teman itu bilang gini, kok tempat kita ini aneh ya, tempat kita ini aneh, semua pada berhenti, punya kita ini yang malah bisa bagi-bagi ke orang. Saya bilang waktu itu, mulai aja saya ngomong, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Makanya tetap andalkan Tuhan, banyak berdoa, banyak berharap, cuman Dia yang bisa memberikan kita kehidupan. Sehebat apapun kita, sekarang terbukti tidak ada yang bisa ngelawan, kan? Hanya Tuhan yang bisa memelihara hidup kita. Dan akhirnya mereka juga menyadari, sampai terakhir kemarin kita libur, saya seperti habis menyelesaikan sebuah pertandingan, dan itu membuat gitu kan, selesai. Dan banyak sih sebetulnya kejadian-kejadian di tengah itu tentang filmnya Janda Sarafat itu juga keinget lagi gitu kan, istri saya mulai dia ngomong seperti ini, ya kelihatannya tepung dan minyak yang tidak pernah habis di punya Janda Sarafat itu, kok aku nangkepnya bukan berbicara soal makanan aja ya, tapi itu berbicara juga soal pekerjaan. Bagaimana Tuhan pelihara hidupmu di masa-masa seperti ini dengan pekerjaan yang Tuhan memang sudah sediakan buat kita. Oke, saya aminkan itu. Enggak lama itu pagi, waktu saya share sama istri saya pagi, waktu kami makan pagi, dia ngomong seperti saya share, dia ngasih balasan seperti itu, dan siangnya kita dapat order lagi lanjutan sampai kemarin selesainya kemarin. Dan masih berlanjut ya? Dan masih berlanjut. Ya, ini sebuah kesaksian yang luar biasa yang kita bisa ambil, bahwa saat kita ini hidup di dalam caranya Tuhan, ya, caranya Tuhan, bukan caranya kita, cara berpikir kita, Tuhan akan pelihara dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, dari sesuatu yang tadinya itu rasanya berat buat kita, tapi akhirnya malah itu bisa memberkati banyak orang. Kalau buat saya itu ada satu statement yang mungkin ini nggak ada di Alkitab, nggak ada. Statementnya ngomong gini, bahkan Goliat pun butuh Tuhan. Kita bisa belajar dari Daud yang dia mencari Tuhan saat dia berusaha untuk memenangkan sebuah pertempuran. Gideon hal yang sama. Bahkan yang saya tiba-tiba dengar, bahkan Goliat pun dia butuh Tuhan. Sayangnya dia tidak mengenal Tuhannya orang Israel. Jadi dari kesaksiannya ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama adalah kadang Tuhan membawa kita untuk keluar dari comfort zone. Ya, seringkali, bukan kadang. Tuhan sebenarnya pingin kita tuh bukan keluar dari comfort zone, tapi bagaimana kita ini bisa bergantung sama Tuhan 100%. Terus kedua, selalu ada milestone. Kalau saya catat milestone tuh kedatangan pegawai yang tidak pernah dicari. Dia bukan anak yang hilang ya. Jadi itu memang pegawai yang datang sendiri. Terus kedua, tiba-tiba dapat order yang 500 pieces. Sebenarnya bisa aja tuh menyerah kan. Begitu gagal 500, saya yakin tuh mungkin yang nerima order di waktu nerima barangnya dia sedikit
amazed gitu kan. Ada yang model seperti ini, kotak ya mungkin jadinya ya. Terus yang ketiga adalah uji coba. Itu adalah sebuah proses belajar. Kalau kita di sekolah gitu kan, kita selalu membayar uang SPP setiap bulannya. Anggap itu sebagai proses belajar. Gitu ya. Mungkin ada ayat yang ingin disampaikan? Saya mau kita semua sama-sama buka di Efesus 2 ayat yang ke-10 ya. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Amin. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya belajar ayat ini. Ayat ini memang dituliskan itu dalam bahasa-bahasa yang lain. Kita ini God's handiwork, berarti karya ilahinya Tuhan, gitu kan. Karya tangannya ya. Karya tangannya Tuhan. Artinya kalau karya tangannya Tuhan menyediakan satu pekerjaan yang baik supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Artinya dengan pekerjaan yang kita miliki hari ini, kita tidak boleh nih mestinya kita asal-asalan dan kita tidak menghargai setiap pekerjaan yang kita terima. Artinya karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang baik dalam hidup kita, gitu kan. Nah, di perjanjian yang lama, waktu pembangunan bait Allah ya, Tuhan memberikan pengurapan dan keahlian untuk mereka bisa membangun. Artinya ketika Tuhan memberikan pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Dia juga akan memberikan hikmat dan pengurapan yang memampukan kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Ujung-ujungnya buat apa sih? Saya lihat di ini, di Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita bukan berhenti kepada kita sendiri, tetapi supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ujung-ujungnya setiap pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita itu digunakan untuk His purpose, tujuannya. Kenapa Dia memberikan kita pekerjaan baik? Supaya kita bisa membagi hidup kita buat orang-orang yang berkekurangan. Jadi ini yang menjadi hati Tuhan. Jadi setiap apa yang saya pegang, setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu tidak berhenti di atas hidup kita. Jadi mesti harus mengalir kepada orang-orang yang membutuhkan lewat apa yang kita kerjakan. Amen. Nah, itu yang Tuhan mau. Artinya semua, satu artikel yang pernah saya baca, ujung-ujungnya dari semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah supaya jadikan semua bangsa itu murid. Saya kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, luar biasa kesaksian yang kita dengar hari ini. Dan satu yang saya ingin tekankan buat kita semua adalah gini, tidak ada sesuatu ini yang tidak ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu yang harus kita tetap percaya, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang buat kita ini susah. Saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan, bahkan dikatakan tadi, pekerjaan terbaik yang sudah dipersiapkan Dia sebelumnya. Untuk apa? Untuk kita berikan kepada orang lain juga. Apa yang kita terima, sekali lagi kita ini hanya sebagai, kalau istilahnya dulu Bro Andi ini kalau bilang, kita ini hanya pipa. Jadi kita ini mengalirkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu aja kesaksian yang bisa kita sharekan pagi ini. Dan kita mau akhiri acara ini, kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa pekerjaan-Mu tidak pernah berakhir dalam kondisi apapun. Bahkan kami percaya bahwa semakin hari Engkau semakin tambahkan hal-hal yang baru yang membuat kami ini terkagum bagaimana Tuhan kami ini Tuhan yang hidup.
Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh kami dengar. Kami tahu itu menguatkan setiap kami, dan itu biarlah menginspirasi kami untuk kami tetap hidup di dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Dan biarlah hari lepas hari kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Jemaat-Mu Tuhan, di apapun yang kami kerjakan, untuk kami bisa menjadi teladan, kami bisa menjadi berkat, dan sekali lagi Tuhan, mereka boleh mendengar kebenaran akan firman-Mu. Amin. Terima kasih, kiranya berkat dari Tuhan, dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun atas kita semua, memberkati kita semua, menjagai dengan tudung ilahi, Amin. dengan kuasa darah Yesus Amin. yang sempurna, itu memenangkan, memerdekakan kita semua. Yes. Terima kasih. Kami bersyukur pagi ini dan berdoa di dalam nama, Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, bro.